Penggemar sambal kini tidak harus mengulek cabai sendiri. Banyak sambal kemasan yang dijual di pasaran dengan berbagai varian rasa, seperti sambal bawang, sambal geprek, dan sambal udang. Bagaimana rasanya membuat sambal seharian? Ikuti liputan berikut ini. Nasi anget ketemu sama ayam goreng, paling cocok kita cocolin pakai sambal. Wah, ini saya lagi makan sambal tapi nggak ribet-ribet ngulek sendiri, tapi udah ada sambal kemasan. Langsung praktis kita makan pakai ayam goreng. Waduh, ini rasanya pasti pedes banget. Saya jadi penasaran, seperti apa sih cara pembuatan sambal kemasan yang ada di kota Surabaya? Ikuti terus perjalanan saya dalam sehari menjadi pembuat sambal. Merah, pedas, dan bikin ketagihan. Apalagi kalau bukan sambal. Sambal memang paling cocok dinikmati bersama hidangan khas Indonesia. Bahkan sekedar dimakan dengan nasi hangat saja, sambal sangat menggugah selera. Katanya sih, apapun makanannya kalau nggak pakai sambal, rasanya kurang nendang. Uniknya, cita rasa dan tingkat kepedasan sambal di tiap daerah berbeda. Sambal khas Jawa Timuran misalnya, memiliki rasa yang sangat pedas. Salah satu sambal kemasan dari Sidoarjo, Jawa Timur, sambal cuk, memiliki puluhan varian rasa sambal dari berbagai daerah. Kata cuk adalah ungkapan khas area-area Surabaya yang memiliki banyak makna. Namun sambal cuk adalah singkatan dari cabai ulek kemasan. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan sambal adalah cabai rawit dan cabai merah. Pertama, kita bersihkan tangkai cabai satu persatu, lalu pisahkan cabai rawit dan cabai besar. Di dalam tumpukan cabai yang sebanyak ini, biasanya kita akan menemukan beberapa cabai yang kondisinya memang kurang begitu bagus. Ini ada yang busuk, udah berkerut seperti ini. Nah, kita harus sisihkan ke tempat yang lain. Tapi walaupun busuk, kita tetap bisa manfaatkan untuk bisa kita tanam di depan rumah dengan di halaman rumah. Ibu udah berapa lama menjadi pekerja di sini? 5 tahun lebih. Dalam sehari biasanya ibu berapa banyak cabainya yang dibersihkan, Bu? 1 kintal lebih, kita tapi rame-rame. Nggak panas tuh, Bu, tangannya. Lumayan karena kita sudah terbiasa. Oke, tetap semangat yuk, kita bersihkan lagi. Setelah cabai dibersihkan dari tangkainya, kini saya bersiap memasuki dapur untuk mengolah sambal. Kali ini saya akan membuat sambal varian ayam geprek. Sebelum masuk ke dapur, semua pekerja wajib mengikuti protokol kesehatan. Sebelum kita memasuki ruangan steril yang ada di dalam, untuk kita mulai masak sambalnya, kita juga harus memakai baju khusus seperti ini. Rambutnya juga harus kita pakaiin penutup kepala, jangan sampai rambutnya keluar-keluar, supaya di dalamnya hasil sambalnya biar bersih dan higienis. Saya harus memastikan semua atribut pakaian rapi dan bersih. Di dalam dapur, cabai masih harus melalui proses pengecekan. Cabai busuk atau tidak layak pakai harus dibuang. Setelah lolos pengecekan, semua bahan seperti cabai rawit, cabai besar, dan bawang putih masuk ke tahapan pencucian. Cabai rawit dan cabai merah harus direndam di dalam air garam selama 5 menit untuk menghilangkan pestisida yang menempel di kulit cabai. Setelah direndam, cabai lalu diangkat dan dicuci di bawah air mengalir. Aduh, ini batuknya beneran, bukan karena sakit batuk, tapi karena cabainya ini menyengat, ternyata bisa bikin ada efek-efek batuk, pedes-pedes gitu loh. Ampun. Ini beneran loh. Lanjut, kita giling semua bahan ke dalam alat penghalus bumbu. Kali ini kita menghaluskan cabai dan bawang putih sebanyak 30 kg. Setelah halus, masukkan cabai rawit dan cabai merah ke dalam alat pengering. Cabai yang memiliki kadar air sedikit akan lebih lama disimpan.
Berbeda dengan bawang putih, tidak perlu masuk ke alat pengering, tapi langsung digoreng di kuali dengan minyak yang agak banyak. Apinya kecil saja biar nggak gosong ya. Setelah kadar air cabai menyusut, masukkan bawang putih yang sudah digoreng, tambahkan bumbu, dan masak jadi 1 sampai matang. Setelah kurang lebih 4 jam, sambal sudah matang dan siap untuk dikemas. Pertama, masukkan sambal ke dalam kemasan dengan berat 140 gram. Lalu tutup kemasan, rekatkan dengan alat khusus, dan masukkan ke dalam air supaya sambal yang sudah dikemas menjadi dingin. Setelah semuanya selesai dikemas, kini saatnya memasang label sambal sesuai dengan variannya. Posisi penyimpanan sambal kemasan ini harus dibalik. Fungsinya supaya kita tahu ada atau tidak kebocoran sambal yang ada di dalam kemasan ini. Selain didistribusikan ke toko oleh-oleh, pasar swalayan, dan ke luar negeri, sambal juga dijual di rumah produksi di kawasan Delta Sidoarjo. Beberapa orang membeli sambal di sini untuk dikirimkan lagi ke teman-temannya di luar kota. Lalu awalnya saya beliin dulu, terus lama-lama kayak mereka ketagihan gitu. Jadi akhirnya teman-teman saya kan banyak yang di Jakarta, Bandung, pokoknya kayak di Bekasi juga ada. Daerah-daerah gitu lah pokoknya, sampai di Lampung juga sebenarnya. Ya akhirnya mereka kayak gara-gara pengen banget gitu kan, jadi mereka titip ke saya, jadi akhirnya saya beliin juga, saya langsung kirim ke sana juga. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sambal cu ini diawali pada 2010. Harga jualnya mulai dari Rp25.000 sampai Rp38.000 per botol. Kita memang punya komitmen karena pasar sambal ini adalah untuk menengah ke atas, sedangkan para customer itu menyukai barang-barang produk yang berkualitas. Selain sambal cu, ada juga UMKM sambal kemasan lainnya seperti sambal Busandra. Proses pembuatannya hampir sama dengan sambal yang lain. Kita siapkan dan cuci cabai rawit dan cabai merah sampai bersih. Setelah itu masukkan cabai ke blender. Kali ini saya akan membuat sambal bawang dan sambal udang. Varian sambal ini yang paling banyak diburu oleh pelanggan. Untuk membuat sambal bawang, pertama goreng bawang merah. Setelah agak matang, masukkan cabai yang sudah dihaluskan. Meskipun sudah ada alat yang berputar otomatis untuk mengaduk sambalnya, tapi kita juga harus perlu nih mengaduknya secara manual karena supaya kita menghindari sambal yang gosong di paling bawah supaya tetap enak. Hati-hati ya. Panas. Aduknya pelan-pelan ya supaya menghasilkan sambal yang matang dengan sempurna. Setelah membuang sambal yang gosong di bagian bawah wajan, tetap aduk sambalnya terus sampai matang. Setelah semuanya tercampur, kita goreng selama kurang lebih 40 menit. Dan itu juga sebagai pengawet alami ya. Jadi kita sama sekali di sini tidak memakai pengawet apapun. Jadi kita harus gorengnya 40 menit dengan rasa yang cukup panas di dapur ini. Very hot. Selain sambal bawang, ada juga sambal udang. Bahan dan cara membuatnya sama seperti sambal bawang. Hanya saja kita tambahkan udang goreng. Nah, untuk kita bikin sambal udang seperti ini, kita harus goreng udangnya sampai kering dengan ukuran udangnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Supaya kita langsung masukin aja ke minyak. Semuanya. Nanti kita biarkan utuh saja udangnya, supaya nanti kalau kita makan tetap kerasa ada udang-udangnya yang crunchy-crunchy. Setelah semua sambalnya matang, kita lanjut ke proses pengemasan. Sambal Busandra dikemas setelah sambalnya didinginkan di suhu ruang selama 1 hari. Nah, dalam satu ukuran botol ini beratnya kurang lebih 150 gram. Nah, kita pakai centong, 1 centong gini kita masukkan. Nah, masih kurang kita tambah dikit lagi. Oke, nah batasnya itu 150 gram. Oh, terlalu banyak.
Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa kurangi. Jadi kurang lebih ada di bawah leher sini. Tutup botol. Jadi kita nggak perlu lagi untuk nimbang-nimbang. Hemat waktu. Setelah dikemas, tutup botol, lalu rekatkan dengan menggunakan alat khusus. Setelah itu, buka tutup botol untuk cek kebocoran pada botol. Selanjutnya, botol kemasan saya tempel dengan stiker sesuai dengan varian rasa. Bu Sandra bersama 10 karyawannya memasak sambal dengan varian yang berbeda setiap hari. Tiap varian biasanya membutuhkan kurang lebih 15 kg cabai rawit. Awalnya saya sih coba-coba ya, terus saya coba pertama itu udang, kemudian peda, sama jambal roti. Tapi dengan berjalannya waktu, kan banyak orang yang minta varian berbeda. Jadi yang sekarang terus banyak yang minta bawang. Nah, kebetulan hari ini ada kurir yang datang mengambil pesanan untuk dijual ke pasar swalayan. Harga jual sambal Bu Sandra mulai dari Rp20.000 per botol. Aduh berat Pak, silakan dibawa Pak. Terima kasih, hati-hati Pak. Aduh, itulah tadi serangkaian kita membuat sambal beragam, berbagai macam sambal yang ada di kota Surabaya. Sekarang saya jadi lapar, saya jadi pengen untuk makan sambal. Udahan dulu deh. Untuk itu, inilah dia sehari menjadi pembuat sambal yang memang terlihatnya sederhana, tapi bikin ngos-ngosan juga. Odi Cornelia, Heru Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.